Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apakah worth it jika kamu move on dari dia ya. Oke, apakah ini akan worth it jika kamu bisa move on atau kamu mau move on dari dia? Kita lihat. Ada Page of Coin, ada The Magician, ya, ada Nine of Cups. Sorry, ini tadi dua ya, nggak apa-apa. Tadi kebuka, oke. Okay. Ada Four of apa nih? Pentacles ya. Kemudian ada Seven of Wands, ada The Empress juga. Oke, okay, dan aku akan buka kartunya semua dulu ya. Dan ini aku akan mengambil kartu healing ya untuk kamu. Yang betul naik lagi. Oh wow, 3 kartu, oke. Oke lah kalau 3 kartu. Oke. Ada Page of Coin. Oh ya, berarti aku melihat memang orang ini emang pasangan kamu ya, atau orang yang kamu fokuskan ini orang yang nggak jujur, orang yang nggak setia, orang yang suka berbohong, orang yang nggak dewasa, ya. Orang yang suka murung atau sifatnya memang masam gitu ya, ngejengkelin, bahkan di sini dia bisa dengan mudahnya mutusin kamu ya, beresiko banget deh kamu ya punya hubungan dengan orang ini, beresiko menyakitkan hatimu intinya ya. Dan aku lihat karena orangnya sifatnya seperti ini ya, akhirnya kamu belum siap untuk berkomitmen dengan dia. Jadi ya no problem sih sebenarnya, nggak masalah ya, justru itu keputusan yang baik. Nah, ketika kamu menarik diri ya, ini kan kamu memilih, kamu udah ngeliat kebobrokan dia, kejelekan dia, ketidaksesuaian keinginan kamu dengan dia gitu ya. Intinya dia kayak menyanyiakan kamu, tidak menghargai kamu di sini. Aku lihat The Magician datang, berarti dia akan datang lagi ke kamu. Ya, dia akan datang lagi ke kamu dengan komitmen yang serius. Mungkin kemarin dia juga belum berani untuk berkomitmen. Aku lihat di sini dia akan datang dengan komitmen yang serius. Dia akan memberikan segalanya untuk kamu. Dia akan membahagiakan kamu. Dia akan memberikan lamaran romantis sama kamu. Kalau kemarin kalian belum pacaran, di sini dia akan memberikan tawaran pacaran. Kalau kalian udah pacaran, mungkin lamaran pernikahan ya. Intinya di sini dia akan memberikan hal-hal romantis untuk mendapatkan kamu kembali ya. Aku lihat di sini oke, karena The Magician masih worth it kok kalau kamu memilih untuk orang baru gitu ya, daripada harus bersama dia, masih ada worth it-nya. Jadi kalian udah bisa tebak ya, masih worth it kalau misalkan kalian mau move on ya, karena di sini di Magician kalian dipersilakan untuk memiliki perasaan baru, bisa jadi perasaan baru itu dengan orang baru ya. Tapi bisa jadi dia yang akan memberikan perasaan baru dengan kamu, dia akan berubah ya, tapi nggak ada yang menjamin ke depannya dia akan benar-benar berubah 100% atau mungkin dia akan berubahnya ketika dia datang doang. Ya, karena aku lihat di sini energinya masih ada ya, ini Four of Pentacles ya.
Ya, nanti kita lanjutin ya. Nah, intinya dia ingin datang lagi menawarkan cinta sama kamu. Ya, dia akan memberikan perasaan baru ke kamu. Ya, perasaan cinta baru. Dia nggak mau mengulang-ulang lagi apapun masalah di masa lalu. Ya. Oke, for Nine of Cups. Tuh kan ada Nine of Cups ya. Jadi sebenarnya kamu worth it aja kok kalau misalkan kamu memilih untuk melepaskan diri dari dia gitu ya, move on dari dia karena di sini kamu punya peluang untuk bertemu dengan orang baru ya di Nine of Cups. eh Mungkin di saat kalian lagi bahagia-bahagianya terus kalian udah nggak kepikiran dia lagi, kalian punya ada suatu acara pesta gitu ya bersama teman-teman ataupun bersama keluarga, di sini akan ada seseorang yang melihat energi inner beauty kamu itu loh ya, karena kamu bahagia dengan dirimu, inner beautymu itu keluar, jadi akan ada orang yang tertarik dengan energi inner beautymu gitu ya. Dan di sini mungkin dia akan memiliki perasaan dengan kamu, tapi sebaiknya dari Nine of Cups ini adalah ya kamu hilangkan dulu rasa traumamu tentang cinta-cintaan ya. Kamu harus bisa healing, harus bisa melepaskan trauma, baru silahkan untuk ya keputusan kamu mau menerima orang baru atau tidak. Karena di sini kamu punya potensi untuk bertemu dengan orang baru. Tapi Nine of Cups itu artinya lebih ke fokus pada penerimaan diri. Kamu harus bahagia dulu dengan dirimu. Kayak gitu ya. Oke, Four of Pentacles. Oke, karena ada Four of Pentacles, yes, kamu di sini udah bisa melepaskan rasa kecemasan, kebencian, kemurungan dalam hubungan percintaan kamu ya, yang kemarin benar-benar toksik ya, dari orang yang toksik nih ya, walaupun dia akan datang lagi dengan menawarkan kamu cinta, tapi aku lihat kamu benar-benar udah berjuang banget di Four of Pentacles ini untuk bisa rilis dari si mantan ya, dari si dia. Jadi kalau dibilang worth it nggak sih kamu untuk move on? Yes, I think this is worth it banget ya, worth it banget. Silahkan untuk move on. Kalau kamu masih ragu untuk move on atau tidak, karena potensi orang baru ada, tapi intinya adalah bahagiakan dirimu ya. Dan aku lihat di sini kamu berjuang banget untuk bisa melepaskan rasa kecewamu, rasa sakit hatimu, rasa ketergantunganmu, rasa kebencianmu ya, rasa cemasmu ya, ya apalagi dari hubungan yang benar-benar toksik banget, merusak banget, nggak sehat banget gitu ya, kamu benar-benar kayak terpuruk banget ya, jadi benar-benar ya kamu benar-benar udah melepaskan emosi terhadap mantan ya, jadi aku lihat di sini memang worth it kok kamu untuk melanjutkan hidupmu ya, move on aja, move on. Seven of Wands. Aku lihat memang hubungan kalian itu dipengaruhi oleh pihak ketiga ya. Mungkin dari keluarga kalian juga nggak setuju dengan hubungan ini ya. Intinya di sini eh, kalian harus menunjukkan waktu untuk menetapkan batasan ya, batasan dan kuasa kalian terhadap situasi kalian ya dalam hubungan ini gitu. Jadi mungkin ada pihak lain yang membuat hubungan ini nggak nyaman, dan bisa jadi dari pihak dia ya, ada pihak ketiga dari dia ya, mungkin dia selingkuh gitu yang ngebuat hubungan ini hancur ya, memprovokasi dia untuk melepas kamu pergi kayak gitu ya, atau memang dari pihak keluarga, entah pihak keluargamu ataupun pihak keluarga dia yang menginginkan kalian berpisah gitu ya. Kalau kalau memang kalian ini ditakdirkan ya, aku lihat di sini pasti akan didatangkan kembali kok ya. Karena ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini salah satu ujian cinta untuk kalian ya. Ujian cinta, ujian apa ya? Pertahanan keyakinan diri kalian terhadap pasangan, terhadap orang yang kalian fokuskan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini sudah berjuang, tapi kalau di sini nampaknya dia nggak berjuang, ya udah gitu. Nggak ada yang perlu kalian pertahankan lagi gitu ya. Kalau memang dia butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya,
untuk mengevaluasi dengan cara dia menyendiri, ya silakan berikan aja waktu untuk dia. Udah abaikan aja. Biarkan itu urusan dia sendiri gitu. Yang terpenting sekarang adalah kamu fokus aja pada dirimu, move on gitu ya. Karena aku lihat di sini Seven of Wands itu berarti juga seperti kartu takdir ya. Kalau memang kalian ditakdirkan bersama, aku lihat kalian akan dipersatukan kembali gitu. Ya, karena ini kartu ujian untuk kalian dalam pertahanan dasar ya, basic atau pondasi untuk membuat pondasi dalam hubungan kalian ini kuat ya. Kalau memang dia berani untuk datang ke kamu, untuk berjuang sama-sama dengan kamu, menghilangkan pengaruh-pengaruh orang ketiga, ya I think dia akan tetap menjadi takdirmu. Dia akan didatangkan lagi oleh ke kamu gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu itu di Empress. Si Empress itu punya energi membumi. Berarti orang yang tidak angkuh, orang yang uh, apa freedom, orang yang tidak penuh dengan tekanan. Intinya kamu sekarang tuh udah bisa untuk damai dengan dirimu, dengan keadaan, dengan situasi. Kamu itu udah merilis kekecewaan kamu, merilis ketakutan, ya kesakitan dari hubunganmu di masa lalu. Dan aku lihat juga kamu di sini udah bisa apa tuh namanya, menentukan ya siapa orang yang tepat. Dan aku lihat juga kamu tuh berani kok untuk mengutarakan perasaanmu pada orang yang tepat gitu. Dan aku juga melihat kamu juga berani kok untuk meminta balasan dari uh, apa perasaanmu dari orang yang kamu inginkan gitu ya. Kamu orang yang berani. Dan aku lihat juga kamu ini sebenarnya punya energi membangun membangun ya, atau energi support, energi mendukung pasangan gitu ya, agar dia bisa berkembang. Jadi tanpa kamu sadari, karena kamu itu punya energi membumi ya, energi tanah ya. Jadi tanah itu kan banyak unsur hara ya. Unsur hara itu adalah pupuk makanan untuk tumbuhan bisa berkembang dan bertumbuh besar. Nah, kamu itu punya energi itu. Kamu bisa memupuk dan memberi suplai makanan ke pasangan agar dia bisa bertumbuh besar, bisa berkembang kayak gitu ya. Nah, kamu tanpa kamu sadari ya, kamu itu bisa membangun dia gitu ya. Jadi kalau misalkan dia meninggalkan kamu dengan seenaknya, dia yang rugi. Kayak tanaman tiba-tiba dicabut gitu kan, akan layu, hilang gitu ya, akan mati gitu ya, tanpa unsur hara dari si tanah gitu ya. Jadi tenang aja, kamu itu punya segalanya. Bahkan aku lihat di sini secara finansial pun kamu stabil, kamu itu nggak neko-neko tentang keuangan ya. Kamu nggak macam-macam, nggak gampangnya menghambur-hamburkan uang. Kamu tetap save money banget. Jadi pekerjaan pun I think okay gitu ya. Walaupun ya nggak bergaji besar, tapi masih mencukupi kehidupan kamu. Kamu juga orang yang nggak bermewah-mewahan. Kamu orang yang nggak angkuh. Ya slay aja kamu. Biasa aja stay, slay. Ya nyaman dengan kehidupanmu gitu ya. Jadi justru malah aku melihat dia yang merugi kalau misalkan dia yang meninggalkan kamu. Ya, jadi apakah kamu worth it untuk move on dari dia? Yes, I think yes banget. Kenapa? Karena kamu pemilik segalanya di sini. Ya, kamu punya segalanya. Kamu punya energi empress membumi. Kamu punya energi tanah yang bisa membangun. Ya, jadi kalau misalkan dia nggak mau kamu ajak untuk berkembang, ya udah kamu sendiri aja yang berkembang gitu ya. Internal love tuh kan ya, ada internal love di sini. Jadi kalau misalkan kalian memang di sini memang ditakdirkan, ya pasti akan kembali lagi ya. Di sekarang tuh intinya kamu harus happy dulu, kamu harus harmoni dulu dengan dirimu, kamu harus fulfillment dulu ya, harus menikmati kehidupanmu terlebih dahulu ya. Karena ini udah dijamin kok, kalau dia memang jodohmu, dia pasti akan ditakdirkan untukmu. Karena di sini ada eternal love ya. Sejauh apapun kalian dipisahkan, I think kalian akan dibalikan lagi, didatangkan lagi. Ya, terserah, tapi ya, kamu masih mau sama dia atau enggak gitu ya. Karena di sini ada eternal love. Kalian memang cinta sejati ya. Kalian memang cinta sejati. Exchange forest tuh kan ya, ada energi pertumbuhan di sini, walaupun di sini mystery, magic, enchantment ya.
ada energi magic juga di sini ya. Mungkin pakai mungkin dari sisi dia, mungkin sebagian ya, sebagian ada energi mistik juga dari dia. Eh, Mau gimana pun ya, kamu fine fine aja aku lihatnya ya. Karena di sini kamu orangnya nggak neko-neko kok. Jewel within a teardrop tuh ya. Kamu udah dikasih tahu bahwa air matamu itu seperti jewelry ya, seperti perhiasan, seperti berlian gitu ya. Jadi eh, namanya perhiasan berlian itu berharga, mahal harganya. Jadi jangan sembarangan kamu jatuhkan pada orang yang tidak menghargai kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Intinya kamu worth it kok kalau kamu mau move on. Kenapa? Jewel within a teardrop ya. Air matamu itu lebih berharga dari ya, eh, lebih tepatnya itu sama berharganya dengan berlian, dengan perhiasan gitu ya. Jadi jaga air matamu untuk orang yang tepat aja deh gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius ya. Oke, aku rasa cukup. Bisa ke-12 zodiak bisa resonate kok ya, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.